mengakui bahwa nilai karakter, kejujuran, dan seterusnya itu justru menjadi modal utama. Kira-kira demikian, Pak, jawaban saya. Mudah-mudahan nanti kalau tidak puas, berarti kita perlu sama-sama literasi, cari lagi. Karena keterbatasan waktu. Oke, Bapak Ibu, ini level berapa? 3, level 3. Iya. Level 3. Level 1. Level 1 masih Level 2. Wah, belum anu ya. level 2. Belum sama ini. Nah, Level 1, Pak. oke. Level 1, Kak. Baik, coba ya. Bapak Ibu, ini kalau level 1, menerapkan ya. kalau level 1 berarti anak-anak pasti hanya ditanya jenis-jenis sendi. Itu level 1 ya. Nah, ini berarti dia sudah tahu bahwa sendi yang modelnya begini bisa digerakkan ke mana. Level Gitu ya. Ini level 1, maaf, sorry. Level 1 tapi bukan ranah memahami. mengingat. Nah, ini level 1 tapi bukan ranah mengingat. Ya, level 1 sudah C2. Bisa ya? Kenapa? Kalau level 1 C1 itu berarti hanya akan ditanya tulang ini atau sendi ini termasuk sendi A, engsel, B, peluru, C, begitu. Karena ini sudah ditanya arah gerak sendi yang ditunjukkan pada gambar, berarti anak itu harus tahu dulu C1-nya, yaitu dia dia engsel. Nah, kalau engsel dia tahu bergeraknya adalah satu arah gitu ya, satu arah. Hanya gimana itu balik. Nah, ini sendi engsel, di engsel di lengan kita. Seperti engsel pintu. Nah, ini level 1 tapi C2. Nah, seperti itu. Masih ada ya. Sampai kita sama persepsinya. Ini level berapa nih? Coba Bapak Ibu, level berapa ini ya? Pernyataan yang sesuai dengan isi dialog tersebut. Ada yang mau berpendapat? Ini level 3. Ya, menganalisis. Jadi ini adalah stimulusnya. Stimulus itu dipakai supaya anak menganalisis sehingga dia bisa menentukan isi dialognya apa. Nah, kira-kira demikian. Ini level 3, menganalisis. Nah, Bapak Ibu, soal level L3 yang hot itu tidak selalu sulit ya, tidak selalu sulit. Jadi hot itu berbeda dengan sulit. Hot itu berbeda dengan sulit. Contoh, siapakah nama presiden pertama negara Republik Indonesia? Ini hot atau bukan, Bapak Ibu? Bukan. Ini bukan hot. Bukan, kan? Bukan hot. Bukan hot dan mudah. Nah, bagaimana dengan soal ini? Apakah ini hot atau bukan? Siapakah Presiden Republik Indonesia yang membuka konferensi non-blok ke-16? Ini hot atau bukan? Hot. Hot. Ini hot atau bukan? Hot. Bukan. Bukan. Ini bukan hot, Bapak Ibu. Bukan hot. Iya, betul. Ini bukan hot. Ini soal sulit. Nah, berhati-hati Bapak Ibu. Hot itu tidak selalu sulit.
Bahkan di beberapa kasus soal HOT itu jauh lebih mudah karena di dalamnya ada stimulus yang kalau anak itu tahu numerasi, tahu literasi, maka dia bisa jawab soal. Nah, ini juga soal sulit bukan HOT. Ini level 1, level 1, level 2. Ini menerapkan. Menerapkan persamaan sehingga ketemu persamaan garis lurus. Yang ini hanya ingatan saja. L1, C1 ini. Memang soal yang levelnya paling rendah. Ini L1, C1, tapi sulit yang kedua ini. Siapakah Presiden Republik Indonesia yang membuka konferensi non-blok ke-16? Ini soal L1, C1, sulit sekali. Yang pembuat soalnya nggak bisa jawab kecuali dapat kunci dari LKS. Nah, soal model begitu, tolong jangan banyak-banyak. Atau kalau perlu, dihilangkan dari soal ujian. Ujian apapun, penilaian harian, ujian tengah akhir semester, atau ujian akhir tahun, atau apalagi ujian madrasah. Soal-soal begini. Apalagi menanyakan berapa masa Candi Borobudur. Nah, itu sulit sekali dan bukan HOT sama sekali. Menanyakan tahun kejadian. Itu sulit sekali. Yang gurunya saja tidak akan bisa jawab kecuali buka kunci. Kok lalu kita kasih ke siswa, wah itu kita dikejar-kejar siswa nanti di akhirat. SKI lagi, Pak. Waduh, SKI lagi kan. Oke, lanjut. Mau nanya Pak Syuhada? Enggak. Oh enggak, SKI lagi nanya tahunnya. Oke. Nanti saya sampaikan. Nah, perhatikan nih Bapak Ibu, ini soal HOT. Mudah. Nah, mudah. Kalau anak sudah literasi. Nah, di sini ada pernyataan. Kelelawar merupakan salah satu ordo mamalia yang dapat terbang. Satwa ini ternyata sangat mudah dijumpai di kebun durian pada saat pohon durian mulai berbunga. Beberapa tahun terakhir, populasi kelelawar di kebun durian Pak Andi mulai berkurang karena sering diburu dan sebagian habitatnya rusak. Populasi kelelawar yang menurun ternyata berdampak terhadap penurunan produksi buah durian di kebun Pak Andi, seperti grafik yang ada di kanan ini. Nah, pertanyaannya, indikasi kemungkinan penyebab penurunan produksi buah durian di kebun durian Pak Andi adalah ini soal kelas 4 MI, yaitu tentang perkembangbiakan yang dibantu oleh serangga, oleh angin, oleh air, begitu ya. Yang mengajar MI, insya Allah menguasai. Nah, ini soal HOT. Anak tidak ingat tumbuhan ini dibantu oleh apa, tumbuhan itu dibantu oleh apa, pun langsung akan bisa jawab. Kalau dia bahasa Indonesianya sudah bagus. Baca ini tahu, baca grafik ini tahu. Ternyata ketika kelelawar ini berkurang jumlahnya, hasil durian panenannya berkurang juga. Nah, anak-anak langsung tahu nih, oh berarti, nah begitu. Ovulasi atau penyerbukan pada durian itu dibantu oleh kelelawar. Nah, ini analisis. Nah, anak tidak perlu mengingat tumbuhan padi penyerbukannya dibantu oleh apa, begitu tidak. Itu cukup selesai di kelas, dibahas di kelas. Tapi ketika bikin soal itu sudah seperti ini, sehingga lebih mudah bagi anak. Nah, ini kalau misalkan open book saja, ini anak tidak akan mungkin mencontek ya, karena di dalam buku nggak ada seperti itu. Yang ada kan
Di dalam catatan mereka jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian penyerbukan dibantu oleh apa saja. Di buku mereka itu seperti itu. Nah, ini harus dibiasakan supaya mereka bisa literasi dan numerasi. Nah, ini soal HOT. Kelas 5 hanya memilih ya. SD. Gambar di samping adalah grafik kecepatan mobil sepanjang lintasan balap mobil. Lintasan balap mobil mana yang dijalani mobil balap supaya grafik kecepatannya seperti ini. Jadi mulainya dari 0, kemudian naik jadi 160 km per jam, lalu turun kecepatannya, naik lagi, lalu tetap, kemudian turun lagi, naik lagi, lalu tetap turun lagi, seperti itu. Ini soal HOT. Anak kelas 5 SD itu ketika belajar kecepatan dan jarak. Itu mereka sudah tahu kalau jalan menikung, itu sudah pasti kendaraan akan menurunkan kecepatannya. Nah, ini. Tinggal anak itu bisa enggak menganalisis. Oh, ini. Atau ada yang mau nebak ini Bapak Ibu? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Silahkan Pak Guru Sains MI ya. E, Pak. Jawabannya? Yang E. Jawabannya yang E. D. Belum, oke, silakan. Ini menganalisis sekitar. Jawabannya yang A. Jawabannya yang A. Oke, ada lagi? Jawabannya yang A. Jawabannya yang A. E. Nah, ini Bapak Ibu membuktikan kalau kita itu adalah produk pembelajaran yang HOT ya. Jawabannya B, Pak. B jawabannya, Pak. Ada yang B, ada yang A lah. Ini gurunya saja beda-beda. Oke. Nah, saya coba. Saya mau berhenti jadi guru bukan E, Pak. E. Karena mirip gitu ya. Oh, tidak ya. Baik, Bapak Ibu coba. A tuh, Pak. Ada yang A. A dan E. Wah, A. A dan E Sinda. Itu karena mirip. A, betul. Oke, Bapak Ibu begini. Bapak Ibu, grafik kecepatan ini, grafik kecepatan yang di kanan ini. Coba ya, saya pakai ini ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Grafik kecepatan itu mereka menurunkan kecepatan itu di 3 titik yang ini. Kemudian di sini, di sini. Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya mobil itu ketemu 3 tikungan. Nah, begitu. Di setiap tikungan mereka menurunkan kecepatan. Nah, oke. Berarti ada 3 tikungan. Nah, kalau yang A nih, ini tikungan. Ini pasti kalau dari sini motor berjalan atau mobil berjalan, di sini pasti akan menurunkan kecepatan. Kemudian ini ketemu tikungan lagi, lebih menurunkan kecepatan lagi. Ini tikungan lagi, ini tikungan lagi, ini tikungan lagi. Berarti harusnya penurunan kecepatannya tidak hanya 3 kali. Yang A pasti salah, apalagi yang E. Ya kan? Lintasannya tikungan. Salah ya. Nah, nah sekarang Yang C berarti yang C. Sebentar. Kalau ini penurunan kecepatannya kan lebih besar. Betul ya? Ya. Mobil itu makin menurunkan kecepatan, itu kalau tikungannya lebih tajam. Betul kan? Kita kalau naik motor, kita turunkan kecepatannya biar motor itu tidak laju-laju, itu kalau tikungannya makin tajam. Nah, berarti tikungan kedua lebih tajam dari tikungan pertama. Tikungan pertama lebih tajam dari tikungan
Ketiga. Yang benar D, Pak. C, Pak. Ah, yang benar yang B, B. 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 Betul. B. Nah, ini Bapak Ibu, ini bukti bahwa kita adalah produk lama, yaitu pembelajarannya tidak hot. Pembelajaran kita, mohon maaf, guru-guru kita dulu itu tidak membiasakan kita untuk berpikir kritis. Yang penting hafal, hafal, hafal. Sehingga apa? Akhirnya ilmu jadi pengetahuan saja. Tapi terapannya kurang, pemahamannya kurang. Akibatnya apa? Banyak orang yang sudah tahu tapi tidak bisa menerapkan. Contoh kasus. Orang yang melanggar lampu merah itu bukan tidak tahu bahwa lampu merah harus berhenti. Tapi dia tidak mampu menerapkan. Karena apa? Tidak dibiasakan di pembelajaran. Ada orang yang ilmunya banyak di otaknya, ilmunya banyak di hatinya, di kepalanya, tapi tidak mampu mengkomunikasikan. Karena apa? Tidak dibiasakan di kelasnya. Ada anak pintar, tapi pendiam saja. Dan kesalahan kita, nggak mau nunjuk atau nggak mau maksa dia untuk maju. Udah presentasikan apa jawabanmu, maju, maju, maju. Bayangkan Bapak Ibu, kalau 14 mapel atau 20 mapel di MA itu, setiap guru memberi kesempatan dalam pembelajaran kepada anak untuk ngomong ke depan. Mereka sekolah 3 tahun, yakin saya bahwa mereka akan pandai untuk mengungkapkan ide. Bayangkan, anak kelas 3 SMA menjadi pembawa acara saja dia tidak bisa, itu berarti kita gagal melatih mereka komunikasi. Bahkan ada Bapak Ibu guru yang, mohon maaf ini ya, ditunjuk oleh kepala madrasahnya nggak mau menjadi pembina upacara. Itu berarti di kampus itu tidak membiasakan guru untuk menyampaikan atau melakukan komunikasi. Nah, ini kesalahan gurunya, bukan kesalahan kita. Kesalahan dosennya, bukan kesalahan kita. Nah, kita sebagai guru jangan mengulangi kesalahan mereka. Jangan mengulangi kesalahan mereka. Maka kita punya siswa, tolong dilatih mereka bekerja sama, tolong dilatih mereka untuk mengkomunikasikan, tolong dilatih mereka untuk kritis terhadap sesuatu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi soal hot itu tidak selalu sulit ya. Nah, kemudian ini karakteristik soal hot. Membedakan soal hot atau bukan, itu ada 5 Bapak Ibu. Nah ini, kalau di situ ada konsep, beberapa konsep dijadikan dalam satu soal, itu hot. Ada KD1, KD4, KD7, membicarakan hal mirip, saling terkait, lalu kita jadikan satu soal, itu berarti hot. Anak untuk bisa menjawab soal itu tidak cukup menggunakan satu kemampuan, itu hot. Memproses dan menerapkan informasi. Nah, ada stimulus informasi, kemudian diberi kasus lain, maka anak bisa menerapkan informasi itu. Contoh yang tadi itu, menerapkan kodok kodar atau apa. Nah, ini contoh pertama. Menerapkan konsep. Ini kimia kebetulan yang MA ada wakakurikulum ngajar kimia. Kebetulan saya ngajar kimia. Ini konsep, ini soal hanya bisa dikerjakan ketika anak itu sudah menguasai 4 konsep. Nah, ini hot. Yang pertama, anak harus tahu mana asam, mana basa, mana garam. Yang kedua, anak harus tahu mana asam basa kuat, mana asam basa lemah, sehingga nanti dia bisa menentukan sifat garamnya. Yang ketiga, anak harus tahu bahwa kalau asam pH-nya di bawah 7, kalau basa pH-nya di atas 7. Kemudian anak harus tahu
mana komponen garam yang terhidrolisis. Jadi ada 4 konsep. Kalau dalam materinya ada 2 bab. 2 bab ini 1 soal saja. Tapi dalam 1 soal anak harus bisa 4 kompetensi. Nah, ini soal HOTS banget. Susah. Soal HOTS dan susah. Sekali lagi, soal HOTS belum tentu susah ya. Menerapkan dalam konteks yang berbeda. Nah, ini ada stimulus, lalu siswa menganalisis stimulus itu, lalu bisa menerapkan di kasus yang berbeda. Jadi ini ada stimulusnya, ada perkembangan Islam di Indonesia, kemudian tidak lepas dari strategi dakwah, ada yang pakai gerakan dakwah berkeliling, kemudian ada membangun formal dan non formal, kemudian mereka bisa menentukan kira-kira strategi dakwah kalau di era mereka, di era milenial itu apa. Nah, ini berarti menerapkan konteks yang berbeda pada kasus lain. Nah, ini soal HOTS berarti. Kunci jawabannya nggak usah dibahas, tapi yang penting Bapak Ibu paham mana HOTS, mana bukan. Kemudian ada beberapa informasi, lalu dia bisa mengambil simpulan dari beberapa informasi itu. Misalkan diberikan grafik, kemudian diberikan tabel. Kemudian hubungan antara grafik dan tabel itu yang benar seperti apa, kemudian pernyataannya bagaimana, nah itu berarti HOTS. Dia harus menganalisis 2 tabel ini atau 2 stimulus ini untuk bisa menjawab soal. Itu berarti HOTS. Kemudian menerapkan informasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada informasi, ini ada teks A, teks B, kemudian mana yang benar. Teks A, teks B bisa dijawab dengan menganalisis 2 informasi itu. Itu berarti HOTS. Terakhir, berpikir kritis terhadap informasi. Nah, ini ada ide-ide kritis. Misalkan ini ada 2 orang memanah, yaitu Tono dan Sahrul. Kemudian nilainya sudah diketahui. Lalu ditanya, kalau pengen Sahrul menang, maka Sahrul harus menembak di kolom mana, kemudian Tono harus menembak di kolom mana. Nah, itu berarti dia harus berpikir kritis. Dihitung dulu skornya Sahrul berapa, dihitung dulu skornya Tono berapa. Kemudian supaya Sahrul menang, maka Sahrul perlu skor berapa. Nah, sehingga nanti dia bisa menentukan kira-kira Sahrul harus menembak di kolom mana. Nah, ini HOTS. Nah, ini latihan lagi nih, supaya Bapak Ibu nanti paham HOTS atau bukan. Coba Bapak Ibu baca sekitar 1 menit. Kira-kira itu HOTS atau belum. HOTS, Pak. Oke, ada yang sudah berpendapat ini HOTS. Oke. Soal ini Bapak Ibu HOTS. Karena apa? Anak harus menilai, menganalisis apa yang harus dilakukan supaya dia, ini di sini disebutkan, ini soal kelas-kelas bawah, SD kelas bawahnya, dilakukan supaya dia mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Kira-kira begitu. Berarti jawabannya adalah yang D, ya. Dan ini soal HOTS. Ini anak tidak hafal juga nggak apa-apa, tapi dia cukup membaca stimulus ya. Yang ini, Bapak Ibu, pelatihan saja supaya nanti kalau teorinya Bapak Ibu nanti download saja. Bukan HOTS, Pak. Bukan. Bukan HOTS. Bukan HOTS. Bukan HOTS. Ini Paham, L, paham. betul. Jadi hanya menanyakan, ingat saja. Mengingat saja. Betul. Bapak Ibu kalau mau bikin soal ini menjadi hot, langkahnya bagaimana?
Nah, ini pertanyaan saya sudah hot nih ya. Dibuat narasi. Dibuat stimulus dulu Pak atau narasi. Stimulusnya kira-kira bagaimana nih supaya dia jadi hot? Ini sudah sering saya kira soal faraid ya kalau tidak salah ya. Bagian Misalkan begini. dibuat cerita. Nah, dibuat cerita. Cerita. Pak Sutardi meninggal 100 tahun kemudian dan meninggalkan satu kan ini berdoa meninggal pada usia 100 tahun. Oh, iya, kan berdoa sambil berdoa supaya panjang umur, Bu. Jadi, Pak Sutardi meninggal 100 tahun kemudian, berarti umur saya kan 150 berarti kan, panjang ya. Dengan meninggalkan dua anak, istri dan seterusnya. Kemudian harta yang ditinggalkan sekian, maka dia itu harus menerapkan, menganalisis informasi, menerapkan informasi. Nah, itu soal hot yang sulit ya. Faraid itu kalau sudah ngitung termasuk soal hot yang sulit. Begitu, karena dia harus menghitung. Nah, ini bukan hot. Ini bukan hot ya. Ini bukan hot, Bapak Ibu. Next. Hot atau bukan? Bukan. Bukan Pak, bukan hot. Bukan hot. Menyebutkan. L1 C1. Betul. Ini hanya L1 harus C1. ingat L1 C1. Yaitu harus ingat kata ini artinya apa. Nah, betul. Ini tidak hot. Ini soal ini boleh keluar, tapi jangan banyak-banyak. Porsinya jangan banyak-banyak. 20% kah, 30% kah, begitu. Nah, kalau mau dibikin hot gimana nih? Kalau dibikin hot nih, supaya jadi hot. Supaya kita sambil melatih nih. Ada soal bukan hot. Lalu saya mau merevisi supaya jadi hot. Nah, ini contohnya ini soal ini bukan hot. Karena apa? Dia asal tahu arti ini, ya dia bisa jawab. Menghafal saja, menghafal arti. Supaya jadi hot, coba 3 menit lah. Ada yang punya saran? Guru Al-Quran Hadis. Nah, ini gimana ini ya, guru? Guru Al-Quran Hadis. Dibuat cerita, Pak. Cerita, contoh konkret. Ceritanya. Misalnya ada si A sering menggunjing saudaranya, lalu nanti ditanya bagian ayat yang mana yang menggambarkan perilaku tersebut. Mungkin gitulah kira-kira. Oke. Mantap. Itu masih L2, Pak. Ya. Iya. Masih L2. Karena apa? Kalau anak bisa tahu ya itu kelakuannya ini, lalu ayat yang cocok mana, itu berarti anak masih lebih banyak dominan mengingat. Lebih banyak. Dalil tentang kejadian ini adalah itu masih L2, menerapkan dalil. Kalau saran saya itu begini. Ini kalau mau dibikin soal hot yang sulit, kalau mau dibikin jadi soal hot yang sulit, itu tetap ayatnya seperti itu. Kemudian diminta kejadian-kejadian yang sesuai dengan potongan ayat itu. Nah, itu berarti anak menganalisis kejadian di pilihan ganda. Nah, misalkan begitu. Atau kalau soal ini mau dibikin mudah, nah soal ini mau dibikin mudah, itu dibikin soal seperti PISA tadi, yaitu tentang fotosintesis. Jadi begini, ayakulalah ma'akhihi maita, itu disebutkan saja artinya. Potongan ayat yang bergaris bawah itu berarti memakan bangkai saudaranya. Kejadian-kejadian berikut ini yang sesuai dengan potongan ayat tersebut adalah A. Pak Sutardi meninggal, mayatnya dimakan oleh Pak Hasan. Nah, itu Pak, akan ada siswa yang kalau dia tidak bisa menganalisis, dia akan jawab itu, pilihan itu. Yang B misalkan, Pak Sutardi pergi ke mall,
dengan menggandeng seorang perempuan. Kemudian Pak Hasan melihatnya dan bercerita kepada Bu Ani bahwa Pak Sutardi selingkuh, misalkan ya kan, misalkan gitu ya. Nah, padahal yang dibawa Pak Sutardi adalah ibunya. Nah, itu berarti ngomongin orang, kan gitu kan? Nah, ini soal kalau seperti itu dia sudah menganalisis kejadian dan itu hot. Pak, kok jadi kayak mudah banget sih soal hot? Iya, memang mudah soal hot itu. Karena sebisa mungkin anak itu bisa menganalisis stimulus. Sedapat mungkin menghilangkan hafalan. Tapi kalau sampai hilang betul tidak mungkin karena memang tetap ya harus dalam analisis itu mengingat-ingat kejadian-kejadian tertentu. Tapi jangan menghafal tahun, nama, letak ayat, nama surat dan seterusnya, itu tidak hot sama sekali. Nah, demikian. Fardu kifayah biasa itu. Nah, betul. Fardu Ya. kifayah tuh wajib menjaga. Betul, betul. Nah, betul. Termasuk Bapak Ibu ketika nanti membuat soal prosedural. Itu jangan ditanya begini. Setelah kita membasuh tangan, langkah berikutnya dalam wudhu adalah, nah itu L1. L1. Supaya dia menjadi soal hot, itu contoh soalnya dibikin begini. Si A melakukan wudhu dengan cara A, B, C, D, E, F, G. Si B melakukan wudhu dengan cara A, B, C, D, E, F, G. Lalu pertanyaannya, menurut Anda, mana wudhu yang lebih baik? A, punyanya si A karena bla 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 bla. B, punyanya si B karena bla 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 bla. Gitu. Mulai mendapat bayangan ya? Ya, betul. Nah, itu prosedur. Termasuk misalkan seringkali guru-guru fikih itu menanyakan begini. Seseorang boleh melakukan sholat jamak dan sholat jamak qashar ketika telah meninggalkan perbatasan kotanya sejauh A 40 kilo, B 80 kilo, misalkan begitu. Nah, itu soal yang L1. Mengingat saja mereka tahu angka yang panjang kota yang harus ditinggalkan, maka dia bisa jawab. Bagaimana supaya dia jadi hot? Kasih kasus. Pak Sutardi pergi ke Pontianak. Misalkan kan, berarti itu panjang jalan sudah diketahui. Ternyata sampai di Pontianak pada saat zuhur, sehingga dia diperbolehkan menjamak sholat zuhur dan asar. Setelah itu, beberapa saat kemudian Pak Sutardi langsung kembali. Dan 100 meter dari pintu gerbang, misalkan begitu, 100 meter dari pintu gerbang, azan maghrib berkumandang. Dari perbatasan kota Singkawang, azan maghrib berkumandang. Apakah Pak Sutardi boleh menjamak maghrib dan isya? Nah, itu hot. Anak sudah menerapkannya. Atau jangan-jangan kalau soal itu saya lemparkan ke Bapak Ibu juga terjadi khilafiyah. Nah, ini soal hot. Seperti itu. Jangan ditanya kalau misalkan rukun dan seterusnya, jangan ditanya berapa jumlah rukun sholat, begitu, atau berapa jumlah rukun wudhu, tapi diberi kasus. Ada Andi melakukan wudhu dengan langkah-langkah begini. Ada Tono melakukan wudhu langkah-langkah begini. Langkah Andi dan Tono yang benar dan langkah Andi dan Tono yang salah yang mana? Nah, itu sudah analisis. Bisa ditangkap ya Bapak Ibu. Ini bukan hot ya. Nah, kalau mau jadi hot ya yang tadi itu. Jelaskan saja sekalian artinya, lalu diberi kasus di pilihan gandanya. Numerasi, Pak. Ya, gimana Pak? Contoh soal yang numerasi, contoh soal yang numerasi. Numerasi. Oke, saya coba ya. Ini bukan hot, ini bukan hot. Nah, ini tadi Bapak Ibu
sifat al-adil ini kalau mau dibikin hot jadi kayak gini. Jadi ada misalkan gubernur, anaknya gubernur Amir bin Ash misalkan, itu melakukan kesalahan, ternyata Umar bin Khattab itu tetap menghukum anaknya gubernur Amr bin As. Nah, perilaku Umar bin Khattab pada kasus tersebut apabila dikaitkan dengan perilaku yang terjadi di lingkungan kelas adalah, nah ini berarti anak sudah menganalisis apa yang terjadi di bacaan dan yang terjadi di pilihan ganda. Mana yang cocok. Nah, anak tidak perlu mengingat sifat al-adil. Ini nanti saya coba yang numerasi ya. Nah, ini sain atau jangan-jangan tidak ada. Bapak, mohon maaf, mengajar apa, Pak? Di Al-Quran hadis dan fikih, Pak. Al-Quran hadis dan fikih. Nah, tadi saya sudah menyampaikan contoh numerasi di fikih. Itu di faraid. Nah, di faraid. Nah, misalkan kalau anak diberikan kasus kemudian hanya ditanya berapa bagian istri, berapa bagian suami, oh dapat sepertiga, dapat asobah dan seterusnya, itu bukan hot, tapi menghafal saja bagian-bagiannya sesuai dengan ayat An-Nisa ya. Nah, kalau mau hot kasih numerasi. Kayak tadi Pak Sutardi 100 tahun kemudian meninggalkan meninggalkan uang 1 miliar. Nah, itu berarti numerasi. Kemudian anaknya 2, nah itu numerasi. Istrinya 1 dan pembantunya misalkan begitu dan seterusnya. Itu numerasi. Atau seperti tadi yang fikih sholat, jamak dan qosor. Kalau mau dikaitkan dengan yang numerasi, itu misalkan Bapak beri gambar peta, kemudian di situ Bapak beri angkanya, jaraknya dari kota A ke kota B, jaraknya sekian, nah itu numerasi. Dari kota B ke kota C, jaraknya sekian. Lalu Pak Sutardi berangkat dari Singkawang ke Tebas. Jarak Singkawang Tebas adalah 50 kilo. Kemudian Pak Sutardi melanjutkan dari Tebas ke Sambas. Jarak Tebas ke Sambas 20 kilo. Apakah Pak Sutardi sudah boleh menjamak sholat? Nah, misalkan begitu. Itu numerasi. Dia harus tetap menghitung, oh jarak tempuh sekian, dan seterusnya. Kemudian contoh lain adalah kalau di pembelajaran sains itu grafik-grafik. Anak bisa baca grafik, baca tabel, itu numerasi. Nah, ada lagi Bapak Ibu, ini terakhir. Ini sudah jam berapa ini? Wah, sudah jam 10 ya, sudah 1,5 jam lebih. Ya Pak, ada nih Pak, saya Pak. Oh iya, silahkan. Ya, terima kasih waktunya kembali. Baik, Pak. Saya dari Min 2 Melawi, Pak. Iya Pak. Setelah mendengar dan mencoba memahami apa yang disampaikan Bapak, saya berpersepsi nih Pak ya. Saya bahwa ya hot atau soal hot itu kan atau bukan soalnya ya, berpikir lebih tinggi dari level yang lebih rendah, itu kan disyaratkan atau syaratnya harus sudah memahami level yang rendah Pak. Contoh begini soal tadi kan seperti faraid, dibuat mengingat bagian itu adalah, soalnya dibuat mengingat bagian adalah bukan hot. Tadi dibuat menjadi kasus kematian kemudian meninggalkan harta waris sekian, kemudian berapa bagian istri, itu kan jadi hot. Ini kan dia bisa menjawab soal hot itu kalau dia paham konsep Pak, paham konsep. Atau seperti soal saya tadi antara yang asam dan yang basah, kemudian garam, itu kan harus paham konsep. Sekarang bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaan pembelajarannya ketika anak ini tidak paham konsep, Pak. Artinya kita sudah sampaikan konsep 1, 2, 3, 4 umpamanya kan. Tetapi ketika kita evaluasi konsep itu dengan soal hot, ini anak tidak paham, tidak bisa menjawab lah artinya ya.
mungkin 90% atau mungkin umpamanya kita contohkan, asumsikan itu 100% tidak bisa menjawab soal kita tentang konsep yang telah kita ajarkan. Apakah kita telah gagal atau bagaimana langkah selanjutnya, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Pertanyaannya begini, Bapak. Saya ingin garis bawahi bahwa tidak semua soal HOTS itu sulit. Yang pertama itu. Ya, betul ya. Betul ya. Yang kedua, ada beberapa soal HOTS yang memang menggunakan konsep soal di level kognitif sebelumnya. Ya, betul. Soal Faraid. Ya. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Banyak soal HOTS yang sebenarnya justru malah menghilangkan hafalan. Nah, kalau Faraid itu kan memang dia harus menggunakan hafalan dia, dapat 1/3, dapat 1/8 dan seterusnya. Nah, harapannya anak-anak bukan hanya mampu menghafal, oh istri dapat 1/2 atau dapat asobah, bukan hanya itu. Nah, sama dengan yang saya tayangkan di sini ini, anak untuk bisa sampai ke tahap terakhir. Nah, ini tahap terakhir tuh ini matematik. Ini matematik kelas 2. Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 50 ditambah 25. Berarti anak menghitung mau 75. Tetapi tombol 5 pada kalkulator Badu rusak. Nah, Badu bermaksud meminjam kalkulator ke Ali. Lalu Ali mengatakan, Badu, nggak apa-apa, tombol 5-nya rusak. Kamu masih tetap bisa menggunakan kalkulatormu. Apakah Ali benar? Jelaskan alasanmu. Nah, untuk sampai ke level ini, pasti dia sudah paham konsep 50 tambah 25 itu. Nah, betul, Pak. Betul, ini contoh soal HOTS yang terkait dengan konsep sebelumnya. Ya. Tapi Bapak Ibu, banyak soal HOTS yang tidak terkait dengan konsep sebelumnya. Contoh, ini. Bahkan ini akan mempermudah anak. Karena apa? Syaja'ah yang seharusnya dihafal anak, itu diingatkan oleh gurunya di dalam stimulus. Nah, ini tidak perlu konsep sebelumnya. Makanya soal L1 juga ada yang mudah, ada yang sulit. Tapi soal HOTS juga banyak yang mudah, ada yang sulit. Kalau dia itu level 3 harus mensyaratkan level 1 dan 2 untuk diketahui siswa, dia jadi sulit. Itu level soal HOTS yang sulit. Nah, kalau soal-soal HOTS seperti ini tidak sulit. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti memikirkan stimulusnya. Nah, itu yang memang pekerjaan susah, sehingga banyak guru yang sudah tahu teorinya, tapi ketika buat soal ya sudahlah, langsung pertanyaan, langsung pilihan, langsung pertanyaan, langsung pilihan. Nah, gitu. Makanya yuk kita mulai sama-sama tahun ini kita belajar bikin soal HOTS paling tidak 30% dari jumlah soal kita. Kalau soalnya 10 cukup 3 yang HOTS, yang lainnya biasa saja. Atau paling tidak Bapak Ibu bikin soal yang L1 tapi anak tetap perlu analisis. Contoh ya, L1 yang perlu analisis. Itu misalkan begini. Kitab dan nama nabi penerimanya. Nah, kalau bikin soal HOTS atau bukan HOTS ya, soal L1 tapi bunyinya seperti soal PISA atau soal aksi, itu buatnya jangan begini. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi ... Jangan begitu. Tapi begini. Perhatikan tabel berikut ini. Nama Alkitab, kemudian kolom berikutnya nama nabi penerimanya. Kemudian di situ ditulis Al-Qur'an Nabi Muhammad, Al-Qur'an Nabi Musa, Taurat Nabi Isa, Taurat Nabi Musa, begitu. Lalu itu literasinya. Pertanyaannya adalah pasangan Alkitab
dengan nabi yang menerimanya. Yang benar adalah nomor berapa saja. Nah, itu soal L1, tapi naskah soalnya sudah seperti soal aksi. Nah, begitu. Kita harus mulai coba mengkonstruksi soal-soal seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu Pak, strateginya bagaimana kalau anak itu tidak paham konsep sebelumnya? Kalau kita mau mengukur soal yang ujian madrasah, upayakan kalau kira-kira konsep sebelumnya tidak dikuasai, kok anak tidak bisa jawab, carilah soal-soal hot yang tidak terkait dengan L1 dan L2. Contohnya seperti ini. Kalau di PAI gampang sekali itu. Sajaah gitu kan, menerapkan sifat adil. Misalkan ini maaf, mana yang tadi ya. Nah, ini bahasa Indonesia, misalkan ini bahasa Indonesia untuk paham bacaan teks, anak tidak perlu menghafal, yang penting dia bisa baca ini dan memahami. Itu tidak terkait dengan L1 dan L2. Mana ya tadi ya? Tidak terkait dengan. Nah, ini tidak terkait dengan L1 dan L2. Tapi ini sudah soal L3. Kemudian soal PAI mana ya. Nah, ini juga. Ini adalah KD tentang sifat Allah al-adil. Maha adil ya kalau salah. Al-adil. Nah, ini anak tidak perlu menghafal sifat Allah al-adil adalah bahwa Allah selalu berbuat adil baik terhadap manusia yang beriman maupun yang kafir. Tidak perlu menghafal definisi itu. Nah, itu kan L1-nya. Adil adalah menempatkan menempatkan sesuatu sesuai proporsinya. Hal-hal seperti itu nggak perlu ditanyakan dalam soal, tapi diajarkan ketika di kelas. Soalnya seperti ini. Nah, itu hot, tidak terkait L1, L2. Nah, Bapak Ibu, itu sangat tergantung pada upaya kita ya. Maka mari ada waktu sekitar 2 minggu ini atau seminggu lah, kita merenung lagi, kita telaah lagi soal kita, lalu kita coba. Nah, karena Bapak Ibu, pesan Pak Kasubdit bahwa literasi, numerasi, dan karakter itu wajib dibiasakan terhadap peserta didik, baik dalam kelas maupun pada saat mereka ujian. Nah, ini saya mau menyinggung. Apa hubungannya menanamkan karakter dengan soal? Soal-soal yang bunyinya seperti ini, Bapak Ibu. Soal-soal yang bunyinya seperti ini. Itu secara alam bawah sadar. Ketika siswa ini membaca, itu sekaligus siswa secara alam bawah sadar menanamkan karakter terhadap dirinya. Oh, adil, perlakuan adil seperti apa, dan seterusnya. Maka ketika memilih stimulus itu harus hati-hati. Kalau di dalam Juknis itu ada prinsip penulisan soal itu dilarang mengandung sara, kekerasan, dan seterusnya. Memilih stimulus harus hati-hati. Jangan sampai justru stimulusnya mengajari siswa berperilaku negatif. Mengandung kekerasan, misalkan.